maju cantik mundur cantik gitu ya. Maju mundur cantik. Nah, maju mundur cantik. Faktanya memang sekarang di lapangan juga banyak anak muda yang ngerasa minder gitu mungkin ya Pak sama kelebihan yang dia miliki gitu. Padahal sebenarnya itu harusnya kita memvalidasi diri sendiri aja gitu ya Pak. Sekolah setinggi-tinggi mungkin, bermain sejauh mungkin, dan berteman sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, kembali lagi di podcast Ganti Status Siapa Takut. Bersama saya Kirana Kasih Ada. Nah, pada episode kali ini saya nggak sendiri nih sahabat kampus, karena saya sekarang sudah ditemani oleh salah satu dosen psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tentunya luar biasa. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Muhammad Mapur, MSI. Assalamualaikum Pak Mapur. Waalaikumsalam Mbak Kirana. Ya, Kirana. Nah, gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan Alhamdulillah. semoga selalu dalam semangat. Ya, Semangat ya pastinya. semangat. Nah, Bapak Mahpur ini selaku salah satu dosen di S1 Psikologi, selain itu juga menjadi kaprodi di S2 Magister Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kesibukannya apa nih Pak kira-kira sebagai dosen di S1 dan kaprodi di S2? Ya, kalau kesibukan di kantor tentu sehari-hari mengelola Magister Psikologi UIN Malang ya. Ya. Jadi terkait dengan administrasi, pelayanan, dan tentunya yang tidak boleh hilang itu adalah inovasi dan berkreasi dalam mengelola Magister Psikologi. Itu menjadi salah satu semangat saya mengapa kemudian saya ingin mendorong bagaimana inovasi-inovasi dari skala kecil sampai ke skala yang mungkin lebih besar itu bisa saya lakukan itu. Karena termasuk magister baru dan itu butuh sentuhan-sentuhan inovatif gitu. Nah, dari situ semoga Magister Psikologi bisa lebih diterima publik dan mendapat keyakinan publik sehingga akan menjadi lebih besar. Ayo, yang mau kuliah di Magister Psikologi bisa bergabung dan menghubungi saya. Oke. Ya, Luar biasa sekali ya nih di sela-sela kesibukan Pak Mahpur ini, tapi Pak Mahpur masih menyempatkan untuk hadir sharing-sharing nih sama sahabat kampus semuanya yang menonton juga. Masya Allah sekali ya. Nah, ini juga sangat memotivasi kita nih ya sebagai generasi muda, sahabat kampus semuanya nih untuk terus berproduktif dan berinovasi ya Pak ya, Ya, seperti yang tadi Bapak Mahpur bilang. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membicarakan soal self love dan egois gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya Pak soal self love dan egois itu, mungkin nih sahabat kampus yang nonton masih belum tahu nih Pak seperti apa sih self love dan egois itu kalau menurut perspektif psikologis. sebenarnya kalau di psikologi self love itu lebih sering disebut sebagai self esteem atau harga diri. Itu lebih lebih scientific ya, lebih ilmiah atau secara definitif itu ada di psikologi biasanya disebut sebagai self esteem atau harga diri gitu. Jadi bagaimana setiap orang itu memiliki semacam konsep atau pemaknaan terhadap dirinya sendiri sehingga seseorang itu bisa lebih berharga sehingga dia akan menemukan nanti identitas dirinya seperti apa. Itu tergantung pada bagaimana seseorang itu menghargai dirinya sendiri atau kemudian membuat konstruk atau pemaknaan tentang dirinya sendiri. Nah, itu butuh keterampilan yang cukup panjang untuk membentuk bahwa saya itu bisa memaknai sendiri tentang diri saya, mbaknya bisa memaknai dirinya sendiri itu lebih baik dan positif, kemudian lebih produktif dan punya sustainability. Konsep itu punya masa depan, maksudnya punya masa depan yang bisa menjamin atau bisa menata kemudian di kemudian harinya bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya. Maka mereka tentunya secara tidak disadari barangkali
mereka atau kita sebenarnya sudah punya sih konsep diri itu, tetapi karena tidak terlalu dilatih atau dikorek gitu ya, dibongkar-bongkar tentang konsep harga diri itu, maka ya cenderung mengalir, kemudian boleh jadi ngikut arus, boleh jadi dibentuk oleh lingkungan, dan kemudian yang otoritas dirinya itu nomor dua, sehingga bisa jadi semacam tadi istilah self love itu adalah satu tren ya, satu tren yang sebenarnya kalau di psikologi itu lebih banyak dipahami sebagai self esteem itu. Nah, sebagai tren tentunya ini faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang itu terkait dengan sosial, budaya, gaya hidup atau pengaruh pertemanan itu lebih banyak mendikte kita untuk kita dipaksa memaknai diri kita sesuai dengan selera pasar, selera teman, selera tren dan lain sebagainya, dan itu menjadikan kita barangkali secara tidak sadar juga akan dibentuk oleh lingkungan itu, dan saya kira itu menjadi konsekuensi bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak sadari atau tidak pelajari sejak awal, atau kita bantu orang lain untuk menemukan itu, maka ya akhirnya ada istilah mengalir saja. Ketika saya kemarin mengadakan aktivitas terkait dengan ini bimbingan calon pengantin, itu ada yang saya tanya, bagaimana masa depanmu, bagaimana perencanaan masa depanmu? Mereka bilang mengalir saja, Pak. Loh, kok mengalir saja? Nanti kalau tenggelam, terperosok dan lain sebagainya, ya masa ikut terperosok. Nah, ini sebenarnya bagian dari proses untuk ini ya, membentuk konsep dirinya itu harus lebih berani gitu, dan harus lebih optimis untuk mendefinisikan atau memaknai siapa sih diri saya begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau tadi ada istilah self love, ya itu bagus kalau kemudian setiap orang itu bisa independen atau bisa kreatif untuk memaknai dirinya sendiri gitu. Nah, inilah yang menjadi PR para generasi sekarang, apalagi generasi yang mau menikah, ini harus benar-benar tahu. Jadi tidak boleh yang namanya mengalir ikut arus ya, ini seperti menerima takdir tanpa usaha gitu. Atau kita akan lebih banyak didefinisikan atau dibentuk oleh lingkungan gitu kalau kemudian mereka meyakini mengalir aja kehidupan kita gitu ya. Ini sebenarnya perlu dikoreksi. Bukan kita tidak boleh percaya pada takdir, tapi kita harus lebih otonom, karena kalau tidak seperti itu kita akan mudah dibentuk oleh lingkungan. Apalagi sekarang ada tren media gitu ya. Tren media yang lebih banyak memapar imajinasi kita, memapar pikiran kita. Maka kalau kita sebagai orang yang membuat konsep ini mengalir saja, ya kita akan digerus oleh arus itu gitu ya. Tapi kalau kita punya kemandirian, maka kita bisa melawan arus, bisa menyesuaikan arus, dan bisa menyiasati arus. Nah, itulah yang kemudian self love atau harga diri itu memang perlu untuk dipelajari dan dibangun secara bersama-sama, baik dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan calon pasangan gitu. Benar-benar. Nah, seperti tadi yang Pak Mapur sampaikan gitu kan ya, kalau kita mau memasuki dunia pernikahan nih ya, misalnya nanti di masa depan, itu katanya lebih baik untuk tidak mengalir saja dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tentunya berawal dari diri sendiri dulu begitu kan ya Pak. Nah, itu tuh kira-kira bagaimana ya Pak caranya untuk kita tuh menumbuhkan self love itu dari dalam diri sendiri terlebih dahulu sebelum nanti kita kayak membagikan energi self love itu ke pasangan kita begitu Pak. Ya. Kalau kita melihat kekurangan kita, ini biasanya simulasi di teman-teman mahasiswa. Itu lebih banyak. Ini saya kurang ini, kurang ini. Tapi kalau ditanya, apa kelebihanmu? Itu ada yang malu-malu, ada yang belum tahu, ada yang ya ngalir saja itu. Itu jawaban fatalistik yang terakhir itu, ngalir saja. Kalau belum tahu mungkin bisa
dibantu. Nah, tiga inilah yang kemudian penting untuk kita berusaha untuk ini ya, bisa mengidentifikasi apa sih yang menjadi kelebihan saya. Ya. Nah, misalnya saya itu juga baru tahu kalau kelebihan saya hari-hari ini mungkin ya karena sering mengajar dan sering ini ya membutuhkan visi anak muda. Akhirnya saya kemudian mengoreksi diri saya sendiri. Oh, saya kelebihan saya itu seperti ini. Terus kekurangan saya itu seperti ini dan kemudian membundeli ya istilahnya mengikat kelebihan itu menjadi lebih pasti. Nah, anak-anak muda, generasi-generasi yang sedang ini ya sedang memasuki usia dewasa dan usia perkawinan, kadang untuk diajak bundeli ini itu kesulitan karena mereka tidak bangga dan tidak mengapresiasi bahwa saya itu sebenarnya punya kelebihan seperti ini. Meskipun kelebihannya itu tidak menjadi satu kelebihan yang sifatnya harus menang kompetisi, harus jadi duta, harus dari duta psikologi. Tidak harus seperti itu. Hal-hal kecil yang kemudian kita bisa melakukan itu sebenarnya harus diapresiasi sejak awal gitu. Sehingga kita menjadi lebih menemukan jati diri atau nanti identitas dan kemudian kita bisa menghargai. Ya, sekarang itu bahasa saya platform hari ini itu kan platform ini ya, platform harus juara. Nah, harus punya sertifikat, harus punya ini, harus punya ini. Tetapi coba kita lihat bagaimana orang yang sebenarnya sejak awal itu misalnya tekun meskipun dia tidak juara, tapi pada akhirnya mereka inilah yang akan dibutuhkan oleh orang lain gitu, yang lebih layak pasar karena mereka tekun, fleksibel, kemudian terus berkarya begitu, maka di suatu waktu dia akan menemukan momennya bagaimana suatu proses yang panjang itu dihargai oleh masyarakat gitu. Contohnya sekarang saya sering contohkan misalnya Via Valen, Inul Daratista itu loh ya. Itu kan jauh lebih tenar ketimbang yang menang lomba-lomba ini ya KDI event-event yang nasional yang itu begitu menakutkan kalau kita lihat di sana. Tetapi mereka akhirnya tenggelam atau terbebani dengan gelar, terbebani dengan prestasi yang dihargai sedemikian rupa begitu. Tetapi mereka yang sudah terbiasa pelan-pelan sejak awal sedikit demi sedikit dia tekun, itu pada akhirnya justru dialah menguasai pasar gitu, yang justru banyak diterima oleh masyarakat. Nah, contohnya lagu-lagu yang ngetren sekarang itu kan sebenarnya mereka dari proses ketekunan, kreativitas di tempat-tempat yang dia sudah bangun gitu, meskipun mereka tidak juara, ya mereka bisa tenar di publik gitu. Nah, saya berharap demikian, mengapa saya biasanya itu mendorong teman-teman mahasiswa atau teman-teman muda itu untuk menemukan bahwa kelebihan saya itu ini itu dalam rangka apa? Dia bisa mengapresiasi sehingga dia tidak kemudian buta oleh yang namanya ini kemampuan gitu. Nah, dari sini sebenarnya awal bagaimana kita membantu atau mendorong anak-anak muda itu harus bangga sekecil apapun, tidak harus menunggu juara. Saya bilang tidak harus menunggu juara dan tidak harus berlomba-lomba mengejar juara, tetapi berkarya dari tim-tim kecil, dari teman-teman yang bisa berkolaborasi. Tapi suatu waktu nanti kalau itu konsisten, kalau itu kemudian semakin ketemu momennya, maka disitulah sebenarnya kita bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Nah, selain itu juga kita bisa berusaha untuk mulai latihan secara mandiri untuk juga mengapresiasi diri kita sendiri gitu dari hal-hal yang terkecil, sehingga nanti kalau ditanya kelebihanmu apa, 1, 2, 3, 4 langsung optimis gitu ya, langsung percaya diri. Tapi kalau kesalahanmu apa, kesalahannya banyak tapi tadi kelebihannya susah banget dicari gitu. Susah banget dicari, itu yang kemudian kita menjadi generasi yang naif gitu. Iya, memang faktanya memang sekarang di lapangan juga banyak anak muda yang ngerasa minder gitu mungkin ya Pak, sama kelebihan yang dia miliki gitu. Padahal sebenarnya itu harusnya kita memvalidasi diri sendiri aja gitu ya Pak ya, dan tetap percaya diri gitu. Karena kita melihat
sesuatu yang demikian itu misalnya karya atau prestasi itu pada level yang tadi high score tadi loh. Iya. Selalu kita itu melihat high score. Waduh, ini di kelas ini misalnya selalu juara satu. Nah kemudian kita juaranya tidak nomor satu ya, tapi kita sebenarnya punya ini apresiasi di luar yang juara satu orang itu. Tetapi ini kadang jarang dihargai. Nah lingkungan pun sebenarnya juga penting untuk kompromi bahwa yang juara itu memang hanya satu, tetapi yang punya potensi sebenarnya tidak satu. Ini yang perlu diapresiasi oleh misalnya pendidik, orang tua. Bagaimana kita sebenarnya membantu untuk mereka punya diferensiasi, punya pembeda gitu. Tidak selalu diukur hasil itu dari satu orang yang itu kemudian anak-anak atau generasi-generasi itu memang tidak sama dengan yang nomor satu itu. Nah, ketika kita berusaha untuk memadukan potensi-potensi anak muda atau yang sudah dewasa awal, maka kita bisa meracik itu self love itu sebagai satu kreativitas yang itu bisa disebarluaskan, bisa dibagikan, bisa diceritakan, bisa dikolaborasikan bersama dengan yang lainnya, sehingga apa yang kita miliki itu bisa disampaikan ke orang lain dan kemudian bisa saling bekerja sama. Karena pada hari ini kita tidak mungkin sukses itu menjadi juara kemudian sendirian. Benar-benar. Ya, jadi kalau kita terlalu bangga dengan juara satu dan kemudian sendirian, ya menurut saya akan sulit untuk membiasakan diri berkolaborasi. Nah, tren hari ini kan tren kolaborasi. Maka kalau pinter, kalau juara satu, jangan lupakan teman-teman yang lainnya itu sebenarnya bagian dari orang yang bisa terlibat di dalam proses mencapai prestasi. Jadi sekarang kalau juara satu jangan sendirian gitu. Kalau nanti sendirian ya dia akan menjadi semacam self love yang kontraproduktif meskipun dia pintar, meskipun dia juara. Nah, seperti itu. Nah, ini catatan bagi generasi muda ya untuk mulai membuka diri bahwa apa yang kita capai sebenarnya adalah proses yang bisa di-sharingkan, bisa dikolaborasikan, dan kemudian bisa diinjeksikan pengaruh juara itu pada teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, itu prinsip berbagi hari ini yang sangat penting kita biasakan. Berarti peran support system itu sangat penting juga ya Pak untuk menunjang self love yang ada di dalam diri kita itu dari dukungan keluarga, lingkungan sekitar. Karena nanti pada akhirnya self love itu juga kita akan menyebarkan itu ke orang-orang di sekitar kita juga, begitu ya Pak? Iya, mencintai diri sendiri itu harus produktif. Jadi kalau pakai bahasa itu ya pakai bahasa self love ya oke lah, nggak masalah. Jadi mencintai diri sendiri itu artinya memahami apa keunggulan kita yang kemudian kalau kita temukan dan kita bandingkan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita kembali untuk menekuni hal-hal yang kira-kira berbeda dengan orang lain, dan itu mungkin prestasinya jauh lebih tidak baik dengan orang lain. Tetapi kalau kita mencintai, ya itulah diri kita dan itu posisi kita. Jadi ini alkisah aja, alkisah begitu. Saya dulu orang yang nggak pinter ya. Orang yang nggak pinter, dan saya nggak pernah juara kelas gitu, dan saya nggak pernah juga prestasinya misalnya IPK-nya itu 3,7 gitu ya, landai-landai saja ya, 3,1 kadang 2,7 gitu ya. Kalau dulu masih familiar artinya 2,7 itu masih biasa-biasa aja. Saya kemudian berusaha untuk tekun dengan apa yang saya miliki. Saya kemudian latihan menulis gitu. Ada guru saya berpikir, guru saya membaca, ada Bu Istiadah itu dulu guru saya. Guru saya yang biasanya selalu berdiskusi. Saya nggak pinter, tapi saya mencoba untuk berani mengungkapkan pendapat, berani melakukan diskusi, berani berdebat, dan kemudian perlahan-lahan saya mulai menulis itu. Bayangkan, jadi dulu itu menulis belum seperti ini ya, edit langsung. Dulu bikin konsep dulu, terus kemudian bikin ini tulisan di kertas begitu Mbak, tulisan kertas, terus nanti diketik, kalau dibaca kurang enak diubah lagi, ngetik dari awal lagi. Nah, meskipun saya punya teman yang juara-juara, tetapi saya coba untuk jadikan mitra itu.
Saya selalu mencari teman membaca, saya selalu mencari teman menulis. Ketika teman saya hilang jauh dari saya cari lagi. Karena apa? Karena saya merasa bahwa potensi saya yang masih unyu-unyu, masih belum berprestasi. Saya harus bangun sejak dari awal terus menerus, sehingga saya selalu punya teman menulis, selalu punya teman kreatif, dan itu bongkar pasang. Nah, saya tidak galau dengan wah ini teman saya berprestasi nomor satu begitu, kemudian saya harus seperti itu. Ya upaya atau ingin iya, tetapi kalau kemudian menjadikan kita terdolimi karena kita itu menjadi minder, tidak mampu mencapai hal seperti itu, akhirnya ya itu merusak diri kita. Nah, self love yang seperti saya sampaikan adalah tekun untuk merawat, tekun untuk merawat apa yang kita bisa. Akhirnya lama kelamaan ya saya kemudian ketemu dengan siapa saya, dan saya harus mengambil profesional di mana begitu. Dan ternyata profesional itu yang dikedepankan bukan lagi juara, tetapi kemampuan kita untuk merawat kreativitas itu. Nah, self love itu adalah kemampuan kita untuk merawat kreativitas yang kita temukan begitu. Dari hal-hal kecil itu. Sekali lagi kita nggak harus juara, tetapi tahu apa yang kita rawat. Nah, itu namanya self love. Iya, berarti sebenarnya self love itu juga tumbuh bersama proses ya Pak, dan juga ketekunan gitu. Betul, ya. Ya, nah saya tuh juga habis baca suatu artikel gitu ya Pak. Nah ini tuh bikin saya tuh kayak bertanya-tanya gitu Pak. Jadi artikelnya ini tuh berjudul self love yang berlebihan itu dapat memicu dampak negatif. Nah di dalam artikel itu dijelaskan bahwa self love yang berlebihan itu dapat menimbulkan dampak seperti adanya self denial, adanya narsisme, dan juga egois. Nah, sebenarnya benar nggak sih Pak kalau egois itu adalah akibat dari self love yang berlebihan? Bisa seperti itu, karena kalau kita tidak bisa mengukur batas diri kita, tidak bisa mengukur kemampuan kita bahwa apa yang kita miliki sebenarnya adalah proses yang tidak sendiri, maka akan terjebak seperti itu. Artinya bahwa apa yang kita capai itu semestinya selalu kita buka ruang bagi orang lain untuk terlibat. Ini menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi ya, bahwa pencapaian-pencapaian kita harus kita bagikan, dan termasuk apa yang kita peroleh sebenarnya adalah bagian dari proses orang lain membagikan ke kita. Tetapi kalau itu kemudian tidak disadari karena mereka lebih banyak menuntut hasil dan kemudian tidak menyadari proses, maka dia bisa jadi seperti apa ya? Seperti kayak menghalalkan segala cara, tapi itu adalah sesuatu yang dia nanti mengasihkan di akhirnya. Bisa seperti itu, sehingga mereka melupakan proses. Makanya ini menghalalkan segala cara itu dalam tanda petik adalah mereka membabi buta untuk mencapai yang dia inginkan tanpa melihat ada orang lain yang ada di sekitarnya gitu. Nah, inilah dampak yang kemudian kita tidak terlatih untuk membuka diri, terlatih untuk berbagi atau menerima hal-hal yang dari orang lain. Artinya pengakuan keterlibatan orang lain terhadap proses kita itu juga kita butuh pelajari mulai dari awal gitu. Bisa kita kondisikan mulai dari anak-anak, remaja, atau teman-teman generasi yang dia sedang menyiapkan pernikahan dan lain sebagainya. Itu adalah satu kemampuan yang harus tidak diukur secara individual gitu. Toh pada akhirnya kalau kita nanti menikah, ya pelajaran ini atau pembelajaran ini akan membentuk kita untuk diterima orang lain dan menerima orang lain, dicintai dan mencintai. Tetapi biasanya kalau yang model ini ya self love, akhirnya dia biasanya menuntut orang untuk mencintai. Jadi menuntut orang untuk mencintai dirinya, tapi dia lupa bahwa juga dia pun punya tuntutan untuk mencintai orang lain. Jadi
balancing atau keseimbangan distribusi cinta itu sebenarnya adalah proses bagaimana kita harus membongkar penjara yang namanya self love. Nah, begitu ini. Berarti memang semuanya itu harus tepat pada porsinya gitu ya Pak ya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu nanti akan jadinya nggak balance gitu ya Pak ya, dan akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti itu tadi. Nah, tapi misalnya nih ya Pak, kita tuh gimana sih cara mengidentifikasi diri kita nih sebenarnya ini self love atau sebenarnya kita tuh egois gitu ya, kayak kita tuh ngerasanya kita ini self love kok gitu, tapi sebenarnya di mata orang lain tuh kita ini egois begitu. Nah, itu cara mengatasi dan mengidentifikasinya seperti apa? Kalau kita lihat di ini ya, di praktek-praktek kehidupan sehari-hari, barangkali begini, apakah ide kita mudah diterima orang lain atau ide kita hanya kita yang melaksanakan? Contohnya kalau ini di level mahasiswa, kalau ide kita, pendapat kita misalnya berkumpul itu kemudian diikuti oleh orang lain, maka poin self love-nya yang seperti tadi itu positif, artinya apa yang kita miliki itu bisa diterima oleh orang lain. Tapi kalau ketika kita itu punya ide, punya usulan, jarang kemudian diterima oleh orang lain, nah itu jangan-jangan self love-nya yang kontraproduktif itu, yang negatif. Artinya kita selalu mengukur keinginan kita, atau kita punya ide bagus, akhirnya yang melakukan kita sendiri. Nah, ini boleh jadi apa yang kita anggap baik itu belum bisa disampaikan ke orang lain dan belum bisa orang lain itu menerima ide kita. Jadi ide itu hanya baik untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau seperti itu terus, akhirnya yang terjadi apa? Dia mengunggulkan diri sendiri dan kemudian cenderung memaksakan ke temannya, ke orang lainnya. Ya itu bagus sih kalau mereka punya teman yang sukanya hanya bekerja saja gitu loh. Ya hanya bekerja saja, tadi nggak punya ide dan lain sebagainya. Jadi ya enggak apa-apa sejauh kemudian mereka memahami bahwa orang lain yang sukanya seperti itu, dia harus punya yang namanya pemahaman kolaborasi tadi gitu ya. Ya kebetulan temennya memang ya tidak suka beride tapi suka melaksanakan, jadi tim-tim pelaksana, itu juga nggak pikirkan. Jadi ibaratnya sebagai generasi itu harus juga belajar berimajinasi dan belajar bekerja. Jadi keseimbangan itu bukan berarti porsinya harus sama ya. Kita misalnya ada orang lain yang satu waktu dia maju, nah ada sebagiannya mundur, maka kita tidak harus memaksa ini menyamai, tetapi kita memberi peluang yang satu waktu orang itu maju, mungkin kita ada di belakangnya, tapi suatu waktu kita maju ada orang lain yang di belakangnya. Nah, ini butuh disiapkan agar kita tidak menjadi generasi self love ini. Karena apa? Karena kalau kita nanti berpasangan, maka kebutuhan untuk ini maju, gimana ini Syahrini itu maju cantik mundur cantik gitu. Maju mundur cantik. Nah, maju mundur cantik. Nah, ini maju mundur cantik itu adalah kapasitas agar kita bisa membuka diri, bagaimana keseimbangan itu bisa memberikan porsi bagi orang lain yang waktu itu sedang berlebih atau sedang lebih maju, sementara kita tidak bisa menyainginya. Maka apa itu yang tadi Syahrini tadi maju mundur cantik itu adalah kata kunci yang kemudian bisa mendidik self love itu tidak menjadi virus bagi diri kita sendiri gitu, sehingga nanti tidak hanya membahayakan diri kita sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Contohnya begini, kita itu seolah-olah wes berprestasi begini bagus terus, tapi di suatu waktu dia kesepian. Di mana teman saya? Nggak ada semuanya. Kemana ini orang-orang ini? Kok sekarang saya nggak punya teman? Nah, ini kan menyakitkan. Maka kemudian ada istilah kemudian orang berprestasi kemudian depresi, karena
tadi self-love-nya itu overestimate gitu, sehingga dia lupa bahwa proses-proses ini sebenarnya ditemani oleh banyak orang gitu. Nah ini disayangkan kalau generasi muda hari ini dia kemudian sedang menyiapkan pernikahan, masuk di dunia hubungan dengan pasangannya, tapi kemudian dia merasa sepi gitu. Karena apa? Ya nggak cocok gitu, nggak cocok. Bagaimana dia kemudian bisa berbagi dengan orang lain seperti mencintai dan dicintai. Iya benar, seperti kata Syahrini tadi, maju mundur cantik gitu ya Pak ya. Itu adalah salah satu cara juga untuk kita tuh ada kayak sirine dalam diri kita nih untuk mengingatkan ini tuh kita ada di self love yang ke arah positif atau justru malah yang kontra dari sisi positif itu. Nah, kalau kita lihat juga nih ya Pak, dari di masa sekarang ini banyak anak-anak juga yang tumbuh dari pola pengasuhan yang menjadikan dirinya itu jadi apa ya, lebih manja, atau ya sisi egoisnya itu pada akhirnya itu tinggi gitu. Jadi self love-nya itu ke arah yang kurang baik. Nah itu seperti apa sih Pak cara mengatasinya itu? Ya ada anak yang dibesarkan dengan tuntutan, dia lebih pada bagaimana mencapai hasil itu, maka dia akan cenderung diasuh dengan memenuhi tuntutan itu. Dan kasus-kasus ini saya kira banyak sekali gitu, sehingga anak itu tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kemudian anak itu pada akhirnya ya pokoknya target atau tuntutan orang tuanya terpenuhi gitu. Ada sebuah kisah gitu, waktu kami ngobrol-ngobrol itu ada mahasiswa kedokteran yang dia berusaha untuk mencapai gelar dokter sedemikian rupa, dia berprestasi. Setelah lulus ijazahnya kedokteran itu dikasihkan orang tua. Kemudian dia kasih klausul atau kasih penalti pada orang tuanya. Ini Bapak Ibu, ini ijazah yang meminta Bapak Ibu. Maka saya kembalikan ke Bapak Ibu, silahkan ini disimpan. Saya kemudian tak membuka bengkel. Bukan bengkel manusia, tapi ya bengkel permesinan itu. Nah ini salah satu bagaimana tuntutan orang tua itu kadang berlebihan pada anaknya, sehingga anak ada yang masuk dalam rel memenuhi tuntutan itu karena tekanan dari orang tua, yang itu kemudian menumbuhkan namanya self love yang negatif gitu. Ya yang saya ceritakan tadi mungkin akan positif ya, karena dia benar-benar memberikan ini ya privilege atau keistimewaan jurusan kedokteran itu pada orang tuanya, dan itu sopan kan. Tapi kan bagi orang tua ini menohok banget gitu loh, menohok banget. Nah, bagi yang tidak bisa menyikapi seperti itu, dia dibola liarkan dengan tuntutan itu, dan kemudian menjadi kacamata kuda bahwa ini adalah bagian dari upaya saya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu, sehingga kalau dia berbelok begitu dia merasa bersalah. Nah, sehingga dia bisa jadi selalu berprestasi, selalu benar itu. Kemungkinan dia untuk tidak tahu salahnya saya di mana. Nah, kalau mereka tidak tahu salah saya di mana atau kekurangannya di mana, suatu waktu dia akan kebentur dengan temannya. Dia merasa bahwa temannya salah terus gitu, sehingga tadi ketika di ujung prestasi dia merasa sepi, toleh kanan kiri, dia nggak punya teman gitu. Ada juga yang kemudian berusaha untuk berproses ini, menyelaraskan antara bahwa ini tuntutan orang tua saya dan ini adalah proses bertumbuh saya yang punya cara berbeda-beda. Nah itu bisa mengolah. Ini self love yang kemudian dia bisa mengukur, oh saya harus butuh kelengkapan ini, sehingga dia bisa mencair tetapi juga bisa memenuhi tuntutan itu. Tetapi kalau dalam proses pengasuhan itu kita menuntut absolut misalnya 120% ya, maka ini yang akan menjadikan orang selalu saya ini terbaik, saya ini tiada duanya, saya ini tiada bandingnya gitu. Ini adalah salah satu bagaimana kita berusaha untuk ini mengasuh anak tidak semata-mata menuntut, tetapi relevan antara tuntutan, kemampuan anak itu atau fleksibilitas anak.
bagaimana kemudian fleksibilitas anak itu juga diapresiasi sebagai bagian dari proses mencari self love-nya itu secara produktif. Nah, begitu Mbak. Iya, dan terkait sama yang tadi Bapak juga sampaikan gitu ya. Misalnya tadi contohnya anak yang seolah-olah seperti dipaksa menjadi dokter gitu, padahal sebenarnya dia minatnya nggak di situ gitu. Nah, saya juga punya temen nih Pak, yang dia tuh kasusnya juga sama seperti itu. Jadi dia ini sebenarnya minatnya itu bukan di pelajaran yang eksak gitu ya. Maunya itu dia masuknya ke ranah sosial, ranah IPS begitu. Tapi sama orang tuanya ini dipaksa untuk masuk ke ranah IPA itu tadi, yang hitung-hitungan dan segala macam. Nah, pola pengasuhan yang seperti ini kan memungkinkan ya Pak, ketika nanti suatu saat generasi muda ini melanjutkan ke kehidupan nantinya di dunia pernikahan, pola asuh itu kemungkinan bisa terulang. Karena dia dulunya diasuh seperti ini, dia berkemungkinan untuk melakukan hal yang serupa dengan anaknya nanti gitu. Nah, itu gimana ya Pak caranya biar kita tuh bisa punya pemikiran yang nantinya itu tidak akan membebankan ke anak kita gitu, dari sisi self love dan egoisnya itu tadi. Ya, kita sebagai calon orang tua atau sebagai calon pasangan, bahasa sederhananya itu banyak-banyaklah bermain gitu. Banyak-banyaklah bermain, kemudian pergilah sejauh-jauhnya kalau bermain gitu, dan kemudian kenalilah temanmu sebanyak mungkin dan sebanyak ragam mungkin. Itu kalau orang tua saya mempengaruhi saya seperti itu. Jadi sekolah setinggi-tinggi mungkin, bermain sejauh mungkin, dan berteman sebanyak mungkin. Dari situ kita kemudian bisa menemukan pengalaman yang tidak tunggal atau pengalaman yang bervariasi, sehingga kita kemudian melihat dunia itu tidak hanya satu arah. Kita punya interaksi yang beragam, itu nanti akan mensuplai pikiran kita, akan mensuplai pengambilan keputusan kita berdasarkan pengalaman yang beragam itu. Kalau orang diasuh dengan pengalaman yang seragam, dia takut dengan pengalaman yang di luar yang tidak seragam tadi. Nah, ini kan juga menjadikan dia tidak siap untuk menghadapi kehidupan yang berbeda. Padahal sekarang kehidupan itu bisa jadi 1 tahun, itu trennya nanti ke tahun berikutnya berbeda. Jadi perubahan-perubahan hidup hari ini itu semakin cepat. Makanya sekarang ada generasi Z, generasi X, generasi Y. Itu kan durasi atau lama bagaimana sebenarnya perubahan kehidupan, perubahan cara hidup, perubahan cara mengasuh itu ada masanya gitu. Dan sekarang mungkin bisa lebih cepat ya. Makanya sederhananya ya, jauhlah bermain atau bepergian, banyaklah teman. Itu nanti akan menjadikan kita bisa mengoreksi bahwa pengambilan keputusan terhadap kebutuhan hidup, kebutuhan karir, menyelesaikan masalah itu menjadi bisa lebih fleksibel atau beragam, sehingga kita nanti bisa selalu punya kamus. Misalnya begini, kamus satu nggak bisa bunyi, kita ambil kamus lain, kita ambil istilah lain, begitu seterusnya. Maka disinilah sebenarnya bagaimana self love itu kamusnya juga harus banyak gitu loh. Kalau kita pengen mau bertumbuh menjadi orang yang selalu hidup bahagia, hidup dengan berkelanjutan gitu, sehingga kita akan selalu menerima perubahan yang selalu kita bentuk dari diri kita. Kemudian juga kita bisa memaklumi orang lain sebagai partner kita seperti itu juga. Tetapi selalu kita butuh diajari untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Keputusan strategis itu adalah yang namanya keputusan hidup, keputusan karir, keputusan dalam keluarga, itu harus mengakomodasi ini keseimbangan tadi, maju mundur cantik tadi. Nah, kita harus bisa mengambil keputusan itu bahwa maju mundur cantik itu, oh keputusannya ini A, seperti itu. Tidak kemudian
membiarkan ini berbeda, akhirnya apa? Kita asik dengan diri kita sendiri, nggak pernah terhubung dengan orang lain. Dan itu kalau dalam tema ini menyiapkan pernikahan, yaitu presiden buruk menurut saya. Karena kita tidak berusaha untuk dilatih sejak dini. Jadi teman-teman ini saya kira berbahagialah karena kita bisa berbagi prestasi gitu. Tapi prestasi yang tidak bisa dibagikan itu nanti akan menjadikan kita takut untuk bergeser ke area-area yang sebenarnya tidak semata-mata prestasi kita itu kita definisikan secara letterlek itu begitu ya, bisa kita ubah. Jadi misalnya prestasi di bidang A, ketika teman kita itu berbeda, bisa jadi apa yang kita ahli itu bisa kita modifikasi untuk bisa terhubung dengan orang lain. Dan ini butuh proses yang namanya pengasuhan atau pendampingan anak di keluarga dengan cara-cara yang seperti saya sampaikan tadi. Ada pembiasaan, ada kebebasan terarah. Nah itu aja. Jadi kita punya kacamata orang tua ya, atau calon orang tua latihan membuat kacamata dari jauh. Oh ini anak saya seperti ini, temannya seperti ini. Nah, kebebasan terarah, kita berusaha memberi opini, bukan menuntut. Jadi anak-anak generasi sekarang itu tidak bisa dituntut dan diperintah, tapi dikasih opini gitu loh. Dikasih opini. Apa enggak sebaiknya begini? Kayaknya ini yang lebih menarik sih. Atau ditanya, mengapa kamu seperti itu? Bahkan anak-anak yang melanggar aturan hari ini nggak boleh bukan nggak boleh, nggak bisa solusinya itu divonis. Tapi kadang dicari argumentasinya. Mengapa sih kamu berbuat seperti ini? Nah, ini adalah bagian dari yang saya sebut di buku ini adalah kebebasan terarah. Bagaimana menjadi orang tua itu memberikan kesempatan agar anak-anak terlatih maju mundur cantik itu untuk diberi opini, bukan dijustifikasi gitu ya, diklaim bahwa kamu salah benar. Ya iya kita tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi kita kasih opini. Why? Kamu begini misalnya gitu. Mengapa ini terjadi sementara ini tidak terjadi? Ketika kamu berbuat seperti ini, konsekuensinya apa kira-kira? Konsekuensinya dihukum di sekolah, konsekuensinya tidak mendapatkan teman, konsekuensinya tidak mendapatkan reward, misalnya dapat uang saku dari orang tua. Nah itu perlu dilogiskan. Hari ini anak-anak itu butuh logika, bukan butuh klaim, butuh kesalahan. Butuh kesalahan yang dia terima begitu saja. Tapi kadang butuh argumentasi. Untuk menyalahkan anak itu butuh argumentasi. Tidak bisa langsung kamu salah, kamu dihukum, kamu ini. Kadang butuh argumentasi. Dan kemudian kita bisa menerima, oh argumentasinya di sini, argumentasinya seperti ini. Baru kemudian kita mengetahui, oh logika anak kita itu seperti ini. Baru kemudian kita bikin kesepakatan. Nah itu namanya kebebasan terarah. Itu bagian dari teknik pengasuhan yang saya tulis hasilnya di buku ini dan merupakan bagian dari penemuan saya di desa miskin di Jawa Timur. Jadi saya karena saya mengapresiasi bahwa setiap orang itu punya apresiasi ilmu, setiap orang itu punya kemampuan untuk berpikir baik. Kemudian saya koleksi bahwa di desa miskin itu ternyata mereka punya solusi. Nah ini bagian dari saya ingin bermain jauh. Saya ingin banyak teman gitu ya. Ini nasihat orang tua saya dulu. Ingat banget saya itu. Nah saya juga terapkan pada anak saya gitu. Jadi oke, nggak apa-apa. Misalnya sekarang di kota itu jam malam itu kan cukup fleksibel ya dan cenderung aman. Maka anak perempuan saya cenderung saya longgarkan untuk pulangnya tidak harus dibatasi jam 9 harus ada di rumah karena perempuan. Tapi saya memastikan bahwa teman-temannya saya tahu gitu, bahwa pola bertemannya saya tahu. Maka saya jamin ketika dia pergi jauh dia aman. Jadi kadang orang tuanya atau ibunya harus kenal temannya gitu. Meskipun tidak mengintimidasi temanmu sahabat, setidaknya dari jauh kita tahu oh temannya seperti inilah. Dari misalnya dari
bermain di rumah itu, oh pembicaranya seperti ini, oh masih dalam taraf kewajaran, oke, biarin saja begitu. Terus tapi nanti kita punya kendalinya gitu, kita kayak orang ini, kayak orang berolahraga pacuan kuda, jadi dilepas tapi juga dikendalikan. Nah, kebebasan terarah itu seperti itu. Oke, seperti itu saya kira. Masya Allah ya. Nah, berarti kunci dari sebenarnya self love itu bisa kita artikan juga ya dalam kehidupan nanti berkeluarga atau mungkin berpasangan, itu adanya keterbukaan dalam komunikasi dan pengertian itu tadi ya. Yes, kuncinya itu, Mbak. Jadi kalau Mbak Kirana mau menikah nantinya, ya kuncinya itu komunikasi. Maka menurut saya bahkan pengasuhan anak itu kuncinya komunikasi. Kemudian berpasangan itu kuncinya komunikasi, dan psikologi kuncinya adalah keterampilan berkomunikasi. Kalau kita tidak mudah menyampaikan sesuatu pada orang lain, maka yang ada kita pendam kan? Iya. Kemudian menjadi stres, tekanan psikologis, gangguan mental A, B, C. Karena apa? Kita tidak punya alat untuk menarasikan ini kegelisahan. Tapi kalau kita kasih, misalnya kita dikasih konseling ya, konselor ya, kan sebenarnya mereka adalah dalam tanda orang yang membantu kita untuk bernarasi, bercerita, dan mengkomunikasikan apa yang kita pendam. Begitu juga dengan pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan anak kita dan seni berkomunikasi dengan anak-anak kita, termasuk dengan pasangan. Seni berkomunikasi dengan pasangan seperti apa? Jadi mohon maaf kalau pasangannya cerewet, kita kemudian pendiam, biasanya kan begitu. Kalau teman-teman lihat itu ada yang pasangannya satu banyak bicaranya, tapi yang satu pendiam gitu, kayak saya. Maka bagaimana seni berkomunikasinya? Nah, dari situlah sebenarnya self love itu bisa didevelop atau dibangun berdasarkan keterampilan berkomunikasi, sehingga maju mundur cantik modalnya adalah komunikasi. Keseimbangan itu adalah modalnya komunikasi. Maka anak muda jangan takut untuk latihan terus berkomunikasi. Makanya ini butuh banyak teman. Butuh banyak teman itu dalam rangka kita bisa misalnya berkomunikasi dengan anak dari kelompok-kelompok yang pintar. Kita bisa berkomunikasi dengan anak dari pemain olahraga. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang biasanya bikin podcast misalnya begitu. Nah, semakin kita bisa mengoleksi pengalaman itu, maka kita sebenarnya akan terampil untuk berkomunikasi, sehingga kosakata kita itu banyak. Jadi kalau kamus A nggak bisa, kita terapkan kamus B. Kamus B nggak bisa, kita terapkan kamus C. Itu tiada henti. Jadi proses selalu belajar, bertumbuh seiring dengan usia kita. Nah, gimana nih sahabat kampus? Seru banget kan tadi sharing-sharing kita bersama Bapak Mahpur. Nah, untuk sahabat kampus semuanya nih, jangan lupa ya buat kepoin IG kita di ganti status _UIN Malang dan TikTok kita di Suara PSGA UIN Malang. Dan juga akun YouTube kita tentunya di @uinmlg. Saya Kirana Kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.